Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Esa Fitri KWS Wong Desa Sobat Spanyol. Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebenarnya ini video dadakan banget. Aku buat iseng-iseng sih sebenarnya gitu. Kemarin itu pas aku lagi kerja, aku videoin di beberapa kesempatan gitu. Nah, ini sebetulnya untuk mengisi aja sih dari beberapa hari yang memang aku nggak bikin video sama sekali. Sebenarnya aku udah bisa beradaptasi dengan pekerjaanku, dengan shift gitu, aku udah bisa beradaptasi. Cuman memang jujur aja aku lelah banget secara fisik, secara pikiran, karena memang bisa dibilang di sini kan kerja sebagai perawat itu mandiri banget ya. Mandiri banget tanda kutip lah. Karena memang satu orang perawat itu buat kemarin paling banyak itu 28 pasien. Cuman memang kita dibantu sama asisten perawat. Ya mungkin di video aku yang sebelumnya aku udah cerita sekilas. Mungkin aku akan bikin video yang lebih komplitnya pengalaman kerjaku setelah aku 2 bulan di sini, kurang lebihnya gimana, kekurangan dan kelebihan, perbedaan dan segala macamnya nanti aku akan cerita. Tapi mungkin tidak saat ini karena jujur aja mood aku lagi nggak bagus banget gitu. Jadi aku cuma mau tunjukin ke kalian kegiatan aku sehari-hari kalau aku kerja di rumah sakit ya. Mulai dari aku bangun tidur sampai ya kira-kira apa aja lah yang aku kerjakan ya. Oke, jadi aku akan tunjukin video yang berikut ini. Dah, selamat menikmati. Kebetulan di video ini aku dinas sore. Jadi seperti biasa aku kalau mau dinas sore bangun tidur, berdoa dulu, terus ya siap-siap dulu dan lain sebagainya. Kebetulan di hari itu aku akan naik bis, dan biasanya kalau aku naik bis itu aku harus berangkat dari rumah itu kurang lebih 1 jam sebelumnya. Jadi aku kan masuk ke jam 2.30, tapi aku harus berangkat kurang lebih sekitar 1:30 karena aku harus jalan ke halte dulu, terus nunggu bisnya dan perjalanan ke bisnya. Ini aku udah nyampe ke rumah sakit dan aku lagi mau ganti baju di loker. Ini adalah lorong menuju loker, tempat kita ganti baju. Dan ini adalah loker aku, lemari maksudnya. Di sini tempat aku nyimpan seragam, nyimpan sepatu kerja, masker dan lain sebagainya. Terus kita harus ganti seragam, begitu juga aku juga harus ganti masker, karena masker yang dipakai di luar itu nggak bisa dipakai di dalam rumah sakit. Begitu juga sebaliknya. Jadi masker kita itu dari rumah harus diganti, dan dari rumah sakit sebelum kita keluar juga harus diganti gitu. Jadi ini persiapan aku untuk berangkat ke ruangan aku, ganti baju, ganti masker, dan ya rapi-rapi sedikit lah ya gitu ya, walaupun sebenarnya udah terbiasa rambut agak-agak begitu kalau rambutnya pas lagi nanggung gitu. Jadi ini aku naik lift, kebetulan aku hari ini tugasnya di lantai atas. Jadi di sini tuh ruangannya disebut cuman atas bawah gitu. Nah, setelah operan, tugasku adalah menyiapkan obat buat dibagi jam 16. Terus kemudian aku akan nyiapin obat untuk dibagi di jam 18 dan juga jam 20. Kita juga biasanya mempersiapkan obat untuk yang jam 21 sampai jam 00. Tapi nanti itu akan dikoreksi lagi sama temen yang dinas malam gitu. Jadi selain bagi obat, nyiapin obat, terus kita juga
harus tensi pasien, observasi pasien, kondisi pasien tuh seperti apa hari itu, terus cek gula darah dan lain sebagainya, tergantung dengan kondisi pasien pada saat kita dinas hari itu. Ya kalau misalnya ada yang harus diganti perban dan lain sebagainya juga kita harus kerjain, atau ganti kantong kolostomi atau urostomi gitu, itu juga kita harus kerjain. Sebenarnya kalau dibilang kerjaanku ya yang utamanya ya itu ya, tapi kalau yang lain-lain itu kan tidak terduga gitu, nanti tiba-tiba ada pasien nyeri atau ada tindakan-tindakan yang lainnya. Dan aku juga punya waktu istirahat sekitar 30 menit. Biasanya aku akan beli makanan di kafeteria dan nongkrong di belakang di tempat yang indah lah pastinya. Setelah itu aku akan mendokumentasikan. Dokumentasi itu biasanya tertulis atau ada juga yang dokumentasi di komputer gitu. Ini kebetulan aku lagi mencatat beberapa yang harus dicatat di buku gitu ya. Jadi sekian dulu ceritaku, sekilas ceritaku hari ini. Semoga ini bisa jadi gambaran buat kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.